Pemangku manakib Ibu Hajah Haniyah beserta keluarga besarnya, terima kasih yang tiada terhingga kepada beliau yang telah membukakan ruang ini agar kita semua dapat berkhidmat kepada guru agung kita semua. Para kiai, para asatid-asatizah, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Baru tadi saya selesai manakib offline untuk menyampaikan, maka buru-buru dari atas ke bawah para bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang memang kurang mendukung, hujan yang rintik-rintik, kita masih dimampukan oleh Allah untuk bisa sama-sama bermuwajahah di dalam manakib ini. Bila kita melihat turunnya air hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis melihat turunnya air hujan itu. Maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis dikala engkau melihat air hujan yang turun dari atas langit?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya istriku, kalau saya bahasanya manggil ya ayang beb, sesungguhnya kenapa aku menangis melihat air hujan yang turun dari atas langit? Karena saya melihat nanti di yaumil kiamah banyak umatku yang jatuh ke dalam neraka seperti turunnya air hujan dari atas langit." Itu yang membuat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Karena apa? Saking sayangnya beliau kepada seluruh umatnya, sehingga beliau menangis. Maka di sini, di dalam Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Guniyahnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dikala aku membaca sholawat kepada nabiku Muhammad, itu bukti daripada penghormatan. Dikala malaikat bersalawat kepada nabi, itu bertanda dengan karomah. Dan dikala umatku bersalawat kepadaku, itu bertanda syafaat. Dan aku katakan bahwasannya ada dari 4 bagian yang utama, tapi ada satu yang utama." Apa itu 4 yang utama, satu yang utama? Dikala Allah ciptakan 4 malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail, tapi Allah lebih utamakan, lebih mengatakan Jibril lah yang paling utama. Begitu pula baginda Nabi mempunyai 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, maka yang lebih utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula Allah ciptakan masjid, diciptakan 4 bagian, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Tursina, tapi Allah mengatakan masjid yang paling utama untuk nabiku adalah Masjidil Haram. Dan juga Allah ciptakan dengan apapun yang Allah berikan dengan kemuliaannya, maka Allah berikan itu bagaimana keutamaan itu Allah berikan seperti zikir. Zikir pun seperti itu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdol zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih utama, lebih mulia kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka kemarin saya lihat artikel, ada seorang dokter mengatakan, hanya dengan satu kalimat maka manusia itu akan sehat. Hanya dengan satu kalimat manusia itu tidak akan namanya gegana, gelisah, galau merana. Manusia akan menjadi sehat hanya dengan satu kalimat, dan manusia akan menjadi senang kehidupannya hanya dengan satu kalimat.
Apa itu kalimatnya? Kalimat la ilaha illallah. Maka guru kita menerangkan kenapa dengan kalimat yang jumlah hurufnya 12. Guru kita itu ahli dalam bidang itu. Ahli dalam bidang segala-galanya. Maka guru kita tidak ada waktu untuk tidak berzikir kepada Allah. Termasuk bagaimana guru kita berterima kasih kepada Allah. La yaskurullah man la yuskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Bagaimana cara bersyukurnya? Pangersa Aba Aus itu kalau baca Al-Quran, setiap manakib ke manakib pasti sudah hatam satu Al-Quran. Bagaimana satu Al-Quran itu dihatamkan oleh guru kita? Sudah dihatamkan. Maka kenapa dengan kalimat yang 12? Karena kalimat di awal dengan bismillah itu titiknya ada satu. Walayatolatof di tengah-tengah Al-Quran ada 5 titik. Minal jinnati wan nas itu ada 7 titik. Ada 6 titik. Jadi 1 tambah 5 tambah 6 jadi 12 titik. Maka 12 titik itu sama juga membaca Al-Quran. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama juga mengucapkan membaca Al-Quran sebanyak 1 Al-Quran khatam. Maka ini adalah kemuliaan yang Allah berikan. Bersyukur sepenuh langit dan bumi. Karena apa? Di bulan Sya'ban ini kita tahu adalah syahrun Nabi syahri, yaitu bulannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Muharram, Allah lebih utamakan adalah bulan Sya'ban. Karena apa kemuliaan bulan Sya'ban? Amal-amal kita akan disetorkan pada bulan ini. Nanti pada malam 15 Ba'da manakib dari Sirna Rasa, kita berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat sunnah khair, sholat sunnah yang dianjurkan kebaikannya oleh Allah. Karena apa? Di dalam kitab Al-Gunyah diterangkan bahwasannya siapa orang yang sholat pada malam itu, maka mereka diberikan dengan keutamaan-keutamaan. Apalagi sholat sunnah nisfu Sya'ban yang dilakukan oleh ikhwan semua. Kalau sholat-sholat yang lain banyak yang mereka baca sholat lihifzil iman dengan 6 rakaat. Setiap 2 rakaat mereka membaca surah Yasin dan tujuannya dengan meminta apapun yang Allah muliakan keberkahannya untuk mereka sendiri. Tapi dalam bulan ini, bulan Sya'ban ini, di dalam nisfu Sya'ban nanti pada hari Senin, kita berbondong-bondong. Karena apa? Allah berikan siapa orang yang sholat sunnah, yang hadis ini disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri, melihat 30 sahabat melaksanakan sholat seperti ini, maka sholatnya harus dilakukan seperti yang dianjurkan oleh guru kita. Kalau kita tidak mampu, misal maksudnya, bila kita bekerja atau namanya ada halangan, kita tidak mungkin bisa melaksanakan ba'da maghrib sampai dengan isya selesai. Itu apakah boleh kita sholatnya di luar waktu itu? Boleh saja. Tetapi lebih diutamakan oleh guru kita setelah selesai ba'diyah maghrib kita langsung sholat sunnah nisfu Sya'ban. Kan ikhwan tidak sama semua. Kita harus melihat itu semua. Jangan kita menyamakan ratakan apa yang memang ikhwan tidak mampu. Ikhwan tidak bisa. Kalau kita bekerja malam, bagaimana untuk namanya melaksanakan sholat itu sebagai namanya amal kita? Laksanakan saja malam itu. Dulu di zaman Pangersa Abah Anom, saya pun melaksanakan sholat sunnah ini. Tapi saya laksanakan jam 10 malam. Selesai jam 1 malam hanya untuk melaksanakan itu. Karena belajar untuk tartil. Supaya tartil dalam baca kalimat-kalimatnya. Ba'da Fatihah kita baca Al-Ikhlas itu sebanyak 10 kali. Coba kalau kita bayangkan. Kita berjamaah. Hitungan berjamaah kalau dihitung secara syariat pahalanya berapa? Berjamaah. Kalau sendiri hanya namanya 1. Kalau namanya berjamaah 10. Atau dikalikan lagi. Apalagi orang sudah ditalkin. Alfun, 1000 ke 1000. Itu melebihi itu. Bila kita
itu membaca Al-Quran 3 kali saja suratul Ikhlas, maka menghatamkan Al-Quran. Kalau kita namanya sholat sama-sama sholat nisfu Sya'ban, masing-masing membaca Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali. Kalau jadi makmum ikut saja kepada imam. Kalau belum selesai, biarkan imam yang menanggung semua. Bangsa Abah Awas juga seperti itu. Dikala ikut sholat di belakang Abah Anom. Sholat nisfu Sya'ban. Apa yang dilakukan? Abah baru 3 Al-Ikhlas, tapi Abah Anom sudah turun. Ikutin saja. Maka seperti itu. 10 kali Al-Ikhlas. Kalau kita 1000 Al-Ikhlas, berarti kita sudah menghatamkan 333 Al-Quran pada malam itu. Coba dikalikan dengan namanya keutamaan dengan sholat sunnah berjamaah. Dikali berapa? Itu keutamaan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani melalui kitab Al-Kunyah menerangkan bahwasannya siapa orang yang sholat sunnah khair pada malam itu, maka Allah akan mengabulkan 70 hajat. Maka dari 70 hajat itu, 1 kali hajat Allah pandangan 70 lirikan. Dari 70 lirikan itu Allah kabulkan segala hajatnya. Yang paling kecil itu adalah ampunan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Sedangkan Bangsa Abah Awas mengatakan kita mendapatkan namanya keberkahan dengan sholat sunnah nisfu Sya'ban, 4.900 hajat kita dikabulkan. Ini adalah kemuliaan. Maka jangan kita ragu-ragu untuk melaksanakan. Kalau ada yang mengatakan mana dalilnya? Jangan kita tanya dalil. Dalil itu apaan sih? Dalil itu apa? Dalil itu bukti, alasan. Kalau bukti sudah ditujukan, apakah mereka melaksanakan? Belum tentu juga melaksanakan. Tapi bagaimana? Udah ikut guru kita saja. Untuk sholat sunnah nisfu Sya'ban. Nanti berbondong-bondong hari Senin. Yang mempunyai macam-macam keinginan, sholat saja. Karena tujuan kita sholat hanya atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Supaya apa? Kita mengenal Allah, kenal dengan Allah. Karena kita sudah dikasih modal. Ma'rifatul Rasul Amal. Ma'rifat itu modal awal. Kita sudah diberikan modal yang luar biasa oleh guru kita dengan talqin zikir ini, sehingga modal itu akan menjadi berkembang biak dan senantiasa menjadi patokan untuk kita bila kita berniaga. Bila kita melaksanakan apapun, kita sudah punya modal yang banyak. Kita tidak akan rugi atau pailit atau bangkrut. Kenapa? Modal kita besar. Dan kita modal besar juga bukan hanya modal saja. Kita punya relasi. Kenapa relasi? Karena kita kenal dengan Allah. Bukan kita langsung kenal dengan Allah. Karena kita ada wasilah yang menjembatani kita kepada Allah. Maka wasilah-wasilah itu adalah koneksi kita. Orang berdagang walaupun punya uang banyak, punya segala-galanya, tapi kalau dia tidak punya koneksi, apakah akan berkembang? Tidak. Mereka harus melaksanakan ada market share kalau dalam manajemen. Bagaimana kita melihat pangsa pasar? Sekarang kita tanya, pangsa pasar itu seperti apa? Tidak semua namanya manusia menginginkan satu macam yang kita inginkan. Karena berbeda, semua manusia ingin menginginkan sesuatu yang memang harus mereka pakai. Mereka harus beli. Maka di situ ada market share. Keinginan, kemauan masyarakat untuk memiliki apa. Seperti itu. Zikir kita, zikir yang sudah dipilihkan oleh guru agung kita. Zikir yang sudah ditanamkan ke dalam dada kita. Maraga sukma, dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat kita teraliri cahaya la ilaha illallah. Maka semua itu bisa tergenggam jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Surga raga, surga nyawa, surga rasa. Syariat, tarekat, hakikat sudah kita genggam.
bagaimana kita melafalkan kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi dalam kalbu kita, dan itu berkepanjangan untuk kita apa? Merasakan kehadirannya, merasakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen nisfu Sya'ban ini, yuk kita ramaikan. Yang punya makanan, bawa makanan itu ke tempat majelis. Yang punya minum, bawa makanan itu ke tempat majelis malam nisfu Sya'ban. Yang punya cuma air 2, bawa supaya apa? Ikhwan kita bisa minum juga. Supaya apa? Kita belajar beramal. Karena bulan Sya'ban itu shift terpecah itu berpencar apa? Untuk mencari air, mencari apa? Nafkah untuk kehidupannya. Maka orang yang namanya mengeluarkan sebagian hartanya, baik makanannya, baik dengan tenaganya, maka Allah berikan kemuliaan. Karena bulan Sya'ban itu dikumpulkan amaliyah kita selama 1 tahun untuk disetorkan ke hadapan Allah. Maka malam nisfu Sya'ban dikatakan Lailatul Mubarak, yaitu malam penuh keberkahan. Di situ ada Lailatul Baro'ah, pembebasan daripada api neraka. Maka di situ kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kita dilahirkan semuanya, segalanya, selamanya oleh pengersa Abah Aus. Dan mari kita berdoa, semoga Allah berikan kemampuan dan keistiqomahan pada kita semua. Dan jangan lupa yang tidak datang ke Sirna Rasa di tanggal 14 itu berpuasa dan malamnya melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Itu yang kita bisa lakukan, yang kita bisa berkhidmat, dan yang ke Sirna Rasa boleh tidak berpuasa dan silakan untuk berpuasa. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.